Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi khususan ila hadrati lil Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu ay hadal babul awal. Utawi iki kubab kang awal fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Hale tetep ing dalam martelaake kautamaan ilmu wal ulama'i lan ulama. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis ini, nah ini menjelaskan mengenai keutamaan ilmu dan ulama. Jadi kita harus mengetahui keutamaan ilmu dan juga keutamaan ulama. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li ibni Mas'udin maring ibni Mas'ud radhiyallahu anhu mugi yo ngaridoni sapa Allahu Allah anhu saking ibni Mas'udin. Kanjeng Nabi dawuh berkata kepada Ibni Mas'ud. Apa kata Nabi? Ya Ibna Mas'udin, wahai Ibna Mas'ud, julusuka sa'atan utawi lunggu hesiro sa'atan ing sesaat sejam fi majlisil ilmi ing dalam majelis ilmu la tamassu ora nyekel sapa sira kolaman ing kolam wala taktubulan ora nulis sapa sira harfan ing sahuruf iku khairun luwih becik laka kaduwe sira min itsaqi alfi raqabatin tibatan saking ngemerdekaaken 1000 budak. Jadi kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud bahwa wahai Ibnu Mas'ud, duduknya sampean sesaat, sejam lah. Sejam di majelis ilmu. Yang mana di dalam majelis ilmu itu entah menerangkan masalah ilmu alat, entah menerangkan masalah ilmu sorof, entah menerangkan masalah ilmu tafsir, ilmu Quran, atau ilmu fikih, tauhid, tasawuf, dan lain sebagainya. Kemudian latamussu qalaman, sampean tidak memegang pena, wala taktubu harpan, dan tidak menulis, artinya hanya mendengar. Jadi ngajinya datang di majelis ilmu ikut ngaji, nah itu hanya sebatas mendengar. Pegang pulpen enggak, menulis juga enggak, cuma hanya sebatas mendengar. Nah itu kata Nabi khairul laka, itu jauh lebih baik untukmu dibandingkan membebaskan 1000 budak. Bayangkan, hanya sebatas hadir di majelis ilmu, ikut mengaji,
tidak menulis apa yang disampaikan, cuma yang mendengarkan saja, ngaji kuping. Nah, itu jauh lebih baik dibandingkan membebaskan 1000 budak. Bayangkan, lagi 1 budak saja itu luar biasa keistimewaannya, luar biasa pahala yang akan Allah berikan. Lebih-lebih 1000 budak yang dibebaskan. Nah, itu belum bisa mengalahkan mengenai keutamaan daripada kita ikut mengaji. Jadi jauh keutamaannya. Jadi lebih baik mengaji, ya, ngaji kuping dibandingkan kita itu membebaskan 1000 budak. Ini menjelaskan mengenai masalah keutamaannya ilmu. Maka sangat rugi bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah. Apalagi kita ini merasa kita ini minim pengetahuan ilmu agama. Nah, sangat rugi kalau dimanapun ada pengajian kita tidak ikut hadir. Kemudian kata Nabi, wa nadruka ila wajhil alimi. Wa nadruka utawi ningalane sira ila wajhil alimi maring wajahe wong alim. Iku khairun luwih bagus laka kedue sira min alfi farosin tibatan 1000 jaran tasodakta gawe sodakoh sapa sira biha kalawan alfi farosin fisabilillahi ing dalam dedalan Allah. Kemudian kata Nabi, wa nadruka, melihatnya sampean, memandangnya sampean, memandang wajah-wajahnya orang alim, ya, memandang wajahnya orang alim, orang yang benar-benar alim, alim di dalam ilmu shorof, alim di dalam ilmu nahu, alim di dalam ilmu Quran, alim di dalam ilmu tajwid, alim di dalam ilmu tafsir, alim di dalam ilmu fikih, tauhid, tasawuf dan lain sebagainya. Nah, kata Nabi, wa nadruka ila wajhil alimi, memandangnya sampean terhadap wajahnya orang alim, nah itu khairun, jauh lebih baik untuk sampean dibandingkan kita bersedekah 1000 kuda yang dipergunakan untuk fisabilillah. Nah, jadi ini juga dauhan Kanjeng Nabi, ucapan Kanjeng Nabi khususnya kepada Ibnu Mas'ud, ya umumnya kepada kita semua, bahwa memandang wajah orang alim itu jauh lebih baik dibandingkan bersodakoh 1000 kuda. Nah, ini juga sama menjelaskan mengenai keutamaan orang alim, keutamaan ilmu. Jadi hanya sebatas melihat, karena bisa menjadi wasilah sababun minal asbab, turun rahmatnya Allah melalui kita melihat wajahnya orang alim. Bayangkan lagi 1 kuda saja, ya kan, kita beli misal harga 30 juta, kalikan 1000 kuda. Lagi 1 kuda saja kita sedekahkan, kayaknya luar biasa itu keistimewaannya. Lebih-lebih 1000 kuda kita sedekahkan. Nah, itu belum mampu mengalahkan akan kebaikannya kita melihat wajahnya orang alim. Nah, ini menjelaskan mengenai keutamaannya ilmu, keutamaannya orang alim. Wasalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Wasalamuka utawi uluk salame siro alal alimi ingatase wong alim. Iku khairun luwi becik laka kadue siro min ibadati alfi sanatin, tibatan ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Nah, jadi kita memberi salam, uluk salam, mengucapkan salam sama orang alim,
assalamualaikum seketika kita berjumpa dengan orang alim, nah itu jauh lebih baik dibandingkan ibadah, ya, ibadah sunnah 1000 tahun. Nah, ibadah sunnah 1000 tahun, bayangkan, itu belum mengalahkan akan kebaikan daripada memberi salam, mengucapkan salam terhadap orang alim. Nah, ini juga sama, menjelaskan betapa keutamaan ilmu dan ulama itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sampai-sampai kita mengucapkan salam sama orang alim itu jauh lebih baik dibandingkan kita kita beribadah, ya, sunnah selama 1000 tahun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun. Faqihun utawi wong kang ahli fikih, wahidun kang sewiji, mutawarri'un kang wara'i, iku asyaddu luwi abot ala syaitani ing atase setan min alfi abidin tibatan 1000 abidin wong kang ahli ibadah, mujtahidin kang sungguh-sungguh, jahilin kang bodoh, wariin kang wirai. Begitu juga kata Nabi, satu orang ahli fikih, benar-benar ngerti fikih dari bab rub'ul ibadah sampai rub'ul jinayat, benar-benar faham fikih. Satu orang kemudian mutawarri'un, seraya dia waro'i, menjauhi hal-hal yang diharamkan, jangan yang diharamkan lagi, subhat saja, benar-benar dijauhi, benar-benar dijaga. Nah itu satu orang yang benar-benar ngerti fikih, kemudian orangnya waro'i, benar-benar menjaga, jangankan haram, subhat saja dijaga. Nah itu asyaddu ala syaitani, lebih berat, ya, lebih berat, lebih susah, lebih sulit ala syaitani, atas setan. Jadi setan itu menggoda satu orang yang ahli fikih itu, nah itu kewalahan, berat, sulit sekali dibandingkan min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in, dibandingkan 1000 orang tukang ibadah yang sungguh-sungguh cuma bodoh. Cuma bodoh. Jadi kata setan, itu mah mudah, itu mah gampang. Nah, kata si setan, menggoda, jangankan 2, 3, 1000, kata setan. 1000 tukang ibadah yang sungguh-sungguh cuma bodoh. Nah itu lebih ringan, lebih mudah, lebih gampang untuk ditipu daya oleh setan dibandingkan satu orang yang benar-benar mengerti fikih, benar-benar mengerti agama, serta orangnya waro'i. Masya Allah. Ini menjelaskan mengenai ilmu dan juga mengenai orang-orang alim, betapa mulianya mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir